2 tahun anak kita ndak belajar doa mak ayah, golak jo ayah di rumah, sibuk amak dan ayah ke pasar, sibuk amak dan ayah cari nafkah, anak golak sengengeng aja ndak semayang, ndak mengaji. Amalus soleh itu perbuatan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua kita sekaligus Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Asisten, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasihat, pengurus, para alim ulama, para guru, para ustaz, para khatib, para bilal, guru-guru kami mengaji, ibu-ibu majelis taklim, jemaah hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, tidak bermaksud mengajar para buya-buya kami, para guru dan para ustaz, tapi mengulang-ulang kaji. Bila ada yang terlupa, kita ulang-ulang kembali. Bak kata orang tua awak dulu, pasal jalan dek batampuh, pasal kaji dek baulang. Maka awak ulang-ulang kalau ada yang lupa. Bapak Ibu, ada dalam Al-Quran itu amal ibadat 3 beriring-iring. Tidak boleh putus salah satu, tidak boleh. Putus satu, yang satu lain tak bisa disambung. Karena dia 2 itu bagaikan suami istri. Kemana beriring-iring? Kalau Pak Bupati kita, Pak Wakil Bupati ini, kita dulu jumpa 2 tahun yang lalu lebih kurang. Dulu saya tengok gagah, sekarang saya tengok tambah ganteng Pak, tambah muda, karena beriring-iring. Jadi Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati tidak boleh sentimen, harus beriring-iring. Itu yang membuat dia tuh tambah muda. Ada dalam Al-Quran yang pertama, amanu wa amilus soleh. Berimanlah kamu dan berbuatlah kamu akan perbuatan yang baik. Amanu wa amilus soleh. Kalau hanya sekedar beriman,
tidak melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang baik saja dilakukan, iman tidak ada, gugur. Makanya amanu wa amilus soleh, iman wajib, perbuatan baik wajib. Iman tidak tampak, iman tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak, tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya Ustaz? Okey, wak bacalah kisah-kisah terdahulu. Karena kisah-kisah terdahulu itu al-amsal bil amsil, menjadi contoh untuk kita ya ulil albab, supaya kita orang-orang berpikir ini pandai mengambil iktibar, menjadi pelajaran. Contoh, dulu semasa Fir'aun itu ada perempuan bernama Masitoh. Ibu-ibu di belakang ada kenal dengan Masitoh? Bu, ada kenal Masitoh, Bu? Sama Fir'aun? Okey. Masitoh hidup di rumah Fir'aun. Masitoh pembantu Fir'aun. Tapi Masitoh tidak mengikuti Fir'aun. Iman sehingga sampai Fir'aun laknatullah alaih. Kata si Masitoh, terdengar oleh si Fir'aun, apa dia kau cakap? Saya ni kau kutuk, Tuhan ni kau ada. Ada Tuhan ni kau? Adalah. Siapa? Allah Ahad. Allah Ahad. Tuhan itu yang maha satu. Engkau bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Bertambahlah merah padam wajahnya tu. Marah, Masitoh. Ada apa? Kalau begitu kamu melawan saya? Iya. Karena dalam Al-Quran, la tusyrik billahi syai'a. Jangan kamu syarikatkan Allah dengan sesuatu. Kalau nanti takut sama Allah, takut sama Fir'aun, malahan lebih takut pada Fir'aun, berarti sudah syirik terhadap Allah. Tambah merah padamlah wajah si Fir'aun. Kalau begitu Masitoh, kamu saya bunuh, sila. Suamimu saya bunuh, sila. Anak di kau tu saya bunuh, sila. La tahab wa la tazan, innallaha ma'ana. Saya tak takut, saya tak gentar, Allah bersamaku. Oh, dibuatlah kancah yang besar itu, diisi dengan air, diisi dengan minyak, mendidih. Kalau bahasa Inggrisnya mengalogak, Pak. Kalau Pak Wakil Bupati mengalogak itu tentunya Pak. Pahamnya. Itu bahasa Inggris. Beliau tadi kan dah ada keluarkan bahasa Inggrisnya. Mengalogak air sama minyak dalam kancah yang sangat besar. Saya nak tanya sama mak-mak di belakang, tahu kancah, Bu? Kuali tahu? Apa beza antara kuali sama kancah itu? Coba. Kancah besar, kuali. Dengar tu Pak Wakil Bupati, yang kancah itu, Bu, indak batalingo dah, Bu. Yang kuali batali. Tu bezanya. Dah mendidih, gimana Masitoh? Silakan, tak apa-apa. Dimasukkan suaminya ke dalam kancah mendidih dengan minyak, menggelegar, merenggut nyawa, menetes air mata Masitoh, air mata kasih sayang. Karena suami benteng dalam kehidupan, apalagi suami ya yang punya perhatian, yang punya kasih sayang, yang bertanggung jawab. Itu yang dicarikan oleh ibu-ibu tu, suami yang bertanggung jawab, perhatian. Betul apa tidak, Bu? Ibu kalau dapat suami yang tak solat, sakit hati pandai, ceraikan aja, Bu.
Kalau adalah hak perempuan menceraikan suami, Pak, itu jalan godang tu banyak laki-laki gilor, Pak. Udah kemudian gimana Mas Vito? Ya enggak apa-apa, la ba'sa, enggak apa-apa. Kalau bahasa kampung kami, no problem. Enggak apa-apa, silakan. Dimasukkan lagi anaknya, buah hati, belayan jantung, merenggang nyawa di dalam kancah yang sangat besar. Menetes air mata, pilu rasanya hati, putus jantung rasanya. Tapi karena ini mempertahankan iman. Gimana Mas Ito? Tidak apa-apa. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Oh gitu Mas Ito. Iya, masuk. Mencempung Mas Ito ke dalam. Maka bukti iman Mas Ito. Gimana membukti imannya? Nabi Isa, Nabi Musa di zaman Fir'aun, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa orang nabi menjelang Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah subhanallazi asra bi 'abdihi laila, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bau yang semerbak, harum, tidak macam bau apa malaikat subuh, kasturi, harum dari itu, Pak, tercium oleh baginda Rasul. Padahal kecepatan baginda Rasul berapa cepatnya? Yakadul barku kilat. Dalam tafsir mengatakan kecepatan buruk Rasulullah itu 1000 kali lipat dari kilat cepatnya. Coba sedangkan awak coba li Honda lai 80, lai 1 mereka leo buat belakang. Rasulullah 1000 kali lipat dari itu, Pak. Macam apa keteguhan kekuatan Rasulullah itu? Coba. Berbau semerbak harum. Sehingga bertanya Rasulullah sama Jibril, ya Jibril, ada apa kawan? Itu tadi ada saya bau semerbak. Bau apa itu? Di mana? Situ. Betul bau oleh kamu? Iya. Oh, tempat kita lewat di bawah tadi itu ada pusaro Mas Ito. Coba bayangkan sejak Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi Nabi Ismail. Berapa periode Nabi? Pusaro Mas Ito harum semerbak. Kalau awak mati soalnya babawun kubu awak, Bapak. Lai harum kubu awak. Lalu aja orang kadang-kadang di kuburan awak takut orang, Pak. Pak situ lewat Tausa. Siapa? Itu kuburan Sianu Potang jadi hantunya. Enggak di kampung saya. Kalau sini ini saya rasa mungkin lebih parah dari itu, Pak. Coba kekuatan iman. Oh, itu jauh. Yang sama dengan Rasul gimana, Ustaz? Boleh. Bilal bin Abi Rabah. Beliau belum meninggal, tapi sandalnya dalam riwayat sudah terdengar oleh Rasulullah berjalan dalam surga. Pak tupak. Coba sandalnya aja masuk sarugo. Jangan kan Bilal sandalnya aja masuk sarugo. Awak jangan kan sandal awak je nak tontu doh, Pak. Kau nak tengok wajah-wajah kau entahlah. Termasuk ambo. Awak kenapa Pak Ustaz? Keimanan tipis. Perintah Allah diabaikan, ajakan Allah diabaikan. Tapi kalau sudah pemerintah tak dapat tidak pakai masker. 2 tahun cuma pemerintah mengajak pakai masker. Saya sejak malam tadi sampai pagi-pagi jalan-jalan, saya sampai siang. Taat dan patuh masyarakat kita pakai masker. Budak-budak kah, ayah-ayah kah, siapa kah, Pak? Bagus memang. Tapi begitu azan datang, Allahu Akbar, acu tak acu, pura-pura tidak tahu. Padahal ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nomor 3, nomor 1 kenapa tak dihiraukan? Lekan babawun yang kontan. Maka kekuatan iman Bilal bin Abi Rabah dari mana itu, Ustaz?
Pertama, beliau tu agamanya dulu Yahudi, mengikut Abu Lahab, Abu Jahil. Setelah tu ialah dibeda dari budak, dimerdekakan, masuk agama Islam. Tahu oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, dipanggil, "Hei Bilal." "Labbayya Tuan." "Betul dia kau tu masuk agama Islam mengikut Muhammad itu?" "Betul." "Di kau tidak menyembah lagi hatta Lata Hubal Lahuza?" "Itu bukan Tuhan. Tuhan tu Ahad." "Ahad." Oh, mendengar kayak begitu, Abu Lahab dan Abu Jahil diseret oleh Abu Lahab Bilal ke padang pasir tandus. Diseret itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa orang kampung kami, di sonsang, Pak. Iko apa nama? Sonsang je ya. Ditarik di padang pasir tandus. Terbayanglah oleh ayah-ayah saya, mak dan abang-abang saya yang sudah haji, kalau memang panas di Mekah tu minta ampun. Rasa dibuat itu api unggun di muka awak, togak tapi api unggun, merah padam muka awak korso terbakar. Bahasa itulah panasnya di Mekah itu. Dihimpit dada Bilal bin Abi Rabah dengan batu besar. 3 hari 3 malam. Jangankan makan bapak dan ibu, air setetes tak masuk dalam kerongkongan. Tak boleh. Tak boleh. Hari yang ketiga datang Abu Lahab, Abu Jahil. "Gimana Bilal? Masih ngikut Muhammad yang gila itu, yang pembohong itu?" "Iya." "Kamu sembah Tuhan selain daripada Tuhan kita?" "Iya." Jadi bapak dan ibu, kekuatan iman Bilal bin Abi Rabah tidak tergoyang walaupun dihimpit dadanya dengan batu besar di padang pasir tandus. Awak kalau nak kena suntik dah, nak dapat boleh biaya sosial dah. Atau dapat tidak suntik. Bagus memang, tapi kenapa Allah kita lupakan? Allah kita lupakan. Mana kekuatan iman kita Pak dan ayah, ibu, pemuda remaja. Maka Bilal bin Abi Rabah itu orangnya budak, dimerdekakan. Yang kedua kulit hitam, suku Arab Badui, tapi suaranya lantang. Makanya bapak dan ibu, kalau Bilal bin Abi Rabah itu azan, 2 tempatnya. Pertama di Bukit Marwah, yang kedua di atas atap. Suara dia tu sampai ke tempat jamarat, tempat melempar itu Pak. Lebih kurang, ada yang mengatakan 4,5 kilo dari Masjidil Haram, ada mengatakan 5 kilo. Atau dongah suara tanpa mikrofon itu Pak. Atau makanya kalau ada bapak-bapak besok cari pengurus masjid untuk muazin, cari suara yang kuat Pak. Kalau sini dah bagus. Ya tempat-tempat lain lah, kadang-kadang tu dan tua-tua je jadi abangnya bak baterai lah suak. Allah Akbar, Allah Akbar. Salah tu sat indah. Nyo baterai sebanyak itu tu le Pak. Ati boy ialah solat masuk gigi cik tu. Ya Allah solat. Ya Allah salat 5 meter dari dinding masjid tu dongannya tu Pak. Tiba hayal falah masuk gigi nang kedua. Ya alal falah. Batu lo Pak de tu. Makanya yang cari muazin tu suara kuat. Allahu Akbar atau Allah. Dulu mana ada mikrofon, tak ada. Tapi ketaatan keimanan mak dan ayah teruji. Mana contoh Ustaz? Ni mohon maaf Pak Wakil Bupati, saya nak tegaklah kejap. Ibu nengok amak-amak lah, tapi itu je nengok Pak. Dulu atau bahasa kampung kami komwa, itu masjid jauh dari rumah. Jam subuh tu ada di situ ambo tengok tadi. Apa nomor Pak Bedu atau apa namanya? Apa namanya tu? Bedu. Dulu macam itu Pak, jam 4 subuh.
Kalau ayah yang bangun, kata ayah ke bini, kau jago subuh. Dulu panggil kau ajanya Pak. Kalau istri yang bangun, adik jagonya suami. Apa panggil ke suami? Tuan jago semayang subuh. Dulu kayak begitu. Nggak macam kini dok gini, papa bangun papa. Togak bulu kudu dong ngau bandak jajan. Dah, masjid jauh dari rumah, ngambil wuduk ke sungai, buang hajat ke sungai. Listrik tak ada. Waktu itu ada listrik tradisional. Panjangnya Pak. Gasnya di sini. Kuat kencang gasnya, kuat apinya. Masih ingat? Apa nama si kau Pak? Suluh. Nah, berangkat ke masjid, rumah jauh, listrik tak ada. Di masjid, ndak segagai kau masjid dah Pak. Wak bolah dua, wak korek dua, ambil sapa rompek bersuang kampung awak. Ndak lo sampai segodang itu, ndak ayo entahlah. 1 meter pertama batu bata yang disusun, belum ada yang diplaster. 1 meter ke atas itu bambu yang dijalin-jalin. Listrik dalam hanya lampu togok. Makanya orang tukang azan, Allah. 3 saf ayah-ayah di depan, 5 saf ama-ama di belakang. Itu dulu Pak, dulu. Karena iman orang kokoh dibukti dengan amal ibadah. Kalau kini, inilah masalah. Jam 4:30 subuh dah heboh dengan suara Al-Quran. Ndak masjid di sini kono, ndak kono kene, ndak kene situ. Kono sodo nak do tak kono Pak. Sampai suara Al-Quran ke kamar awak. Apa awak nak cakap? Oh, lah ngaji wang. Ngongan Pak, ngongan. Habis suara Al-Quran, datang suara kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa awak cakap di rumah? Oh, nak azan wang leh. Ngongan. Selesai itu azan orang Allah, suaranya bagus, mikrofonnya mantap, dengar kemana-mana. Apa awak cakap di rumah? Oh, lazan orang. Hilang sekejap, tak dengar Pak, tak dengar. Oh, tak jauh, tak lama setelah itu dengar lagi suara agak cepat nadanya, mungkin 3/4. Allah, syahadu la ilaha illallah. Apa awak cakap di rumah? Oh, la qomat orang. Imam tak mau ketinggalan, pakai sains dan teknologi, mit kocok gantung sika. Apa jadi baca di imam dongau di rumah? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kata imam, kata awak la semayang uang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa awak cakap? Lah selesai uang. Yang awak dalam rumah ada 5 orang, 2 solat, 3 tak solat. Dalam rumah kadang ada 7 anggotanya, 2 solat, 5 tak solat. Dalam toko ada 9, 2 solat, 7 tak solat. Lebih banyak yang tidak solat daripada yang solat. Mana iman kita? Nyuwang awak kau lain pula. Entah suau ambon ang kue, entah kau tak boleh diganggu. Okey, aman. Jadi bapak dan ibu, kenapa musibah banyak di Indonesia? Oh, kalau yang namanya kopi, ini bukan Indonesia, dunia. Tapi Indonesia apa Ustaz? Banjir, longsor, angin topan, kebakaran,
bunuh-membunuh antara pemuda dengan pemuda, antara desa dengan desa, antara organisasi dengan organisasi. Kenapa? Karena emosional iblis dan syaitan masuk, iman hilang. Malah di situ ada remaja, di situ ada sekelompok remaja bawa pisau, bawa parang, bawa celurit, bawa pedang. Ayo bunuh. Yang membunuh awak jo, yang kan dibunuh kawan awak jo. Kenapa? Karena iman. Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afa. Khawatirlah hendaknya ayah dan bunda saya, abang dan kakak saya, anak yang ditinggalkan mereka tak punya iman, tak punya ilmu. 2 tahun anak kita tidak belajar doa sama ayah, golak jo ayah di rumah, sibuk amak dan ayah ke pasar, sibuk amak dan ayah cari nafkah, anak golak sengengeng aja tidak semayang, tidak mengaji. Amalus soleh itu perbuatan kewajiban. Makanya awak Indonesia sampai kini, dari Pak Wakil Bupati, Pak Asisten abang kami, atau ayah-ayah saya, Indonesia 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, lahir generasi bodoh. Kenapa? Karena tidak ada belajar. Ayah dulu, abang-abang ambo ko ande, ama-ama ambo belakang, cuba jangan mengaji maghrib. Hei, ngaji. Talah ambil, tidak dong, langsung pak. Tiba dia masuk surau, hei baca kaji, lengok, alif date alif bawah alif dapat i, oh baca solat, jangan dicoba sampai roboh surau itu. Allahu alhamdulillahi katsira wa subhanallah, hampir. Masih ingat? Coba anak kita sekarang intalah. Nak ngaji saya, enggak. Berangkatlah nak, kawannya dah berangkat itu besok supaya pintar, enggak. Ngajilah sayang, beren piti. Piti pak. Lari banyak pitinya baru poi. Enggak ka suraunya doh ka warung belanjo. Tiba beko siap belanjo pai ka surau, mengunyah. Besok ada musabaqah tilawatul Quran, golongan azan, golongan ayat pendek, golongan doa. Ndak ada ciak juara 1, juara 2, juara 3 ndak dapat. Harapan. Kenapa? Ngunyah. Jadi bapak dan ibu, makanya tarbiyatul ula, guru yang pertama buat anak-anak menanamkan iman adalah ummuka, ibunya, ayahnya. Jadi ndak guru dah, kalau gurunya golak-golak ngenge jo kininya. Masuk mereka piti untuk yang apa namanya kau daring-daring baru. Ndak ada piti, ada alasan tak masuk. Ama ayah bertanggung jawab menanamkan iman. Makanya dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billahi syai'an, anakku, jangan engkau kan syarikatkan Allah dengan sesuatu. Iman pak, iman. Kini anak-anak awak cubalah tengok, sekolah naik kelas, hilang-hilang timbul naik kelas, lah hilangnya naik kelas, gilo-gilo alang lulus jo, sebenarnya gilo lulus juga. Itulah. Banyak khawatir, jangan takut. Kalau bila saya sampaikan sama Pak Wakil Bupati, bukalah semua sekolah ini, bukalah semua kantor, bukalah semuanya perhubungan, bukalah semuanya kebutuhan. Sakit diobati, meninggal kita kuburkan. Artinya obatnya ada pak, di masjid ini obatnya. Apa obatnya? 1, zikir. Segala bentuk penyakit obatnya zikir. Ada yang tinggi dari itu. Apa Ustaz? Solawat. Maka kalau mohon maaf bapak dan ibu, di pondok pesantren awak sejak dulu sampai kini tidak ada ditutup sekolah. Lanjut. Kalau potong kami malam Jumat seperti awak tadi yasinan, sudah isya solawatan sampai jam 10 jam 11 malam solawatan. Alhamdulillah sehat-sehat anak-anak.
Domang-domang biasa adalah batuk-batuk meleleh selemo ada. Baik ayukan biu muda baca selawat, insya-Allah sehat. Cobalah nanti Pak Bupati buka, siapnya buka semuanya. Kampar sejak dulu lagi saya bilang sama Pak Bupati, takui Ustaz marah Pak Jokowi, marahnya ya. Ikut ini di masalah tu. Kepada Allah ndak takut. Iyo jangan nindak. Buka aja. Supaya lahir anak-anak yang cerdas. Oh, yang kedua tadi aqimus shalah wa atuz zakat. Yang pertama amanu wa amilus shalih. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Ini yang banyak ama ayah. Awak salat ada, awak sujud ada. Tapi gila dengan harta. Sawit 40 hektar dikejar siang dan malam. Hilang buahnya satu tandan isna. Dicari dari mana rupanya, siapa nama yang, siapa menjual, di mana dijualnya, berapa dijualnya. Dikejar. Hilang semayang. Zakat tak dikeluarkan. Yang punya rumah peta, yang rumah kos, yang rental auto. Mohon maaf kalau ada yang profesi. Pak doktor, ibu bidan, ustaz kadia, keluarkan zakat profesinya. Hai ama ayah, ada awak zakat mal, ada zakat tanaman. Zakat tanaman ditanam oleh mak dan ayah padi, dapat 10 goni, 1 tahun menunggunya, 10 goni dikeluarkan 1 goni. Itu disebut 10-1. Padahal padi 1 goni itu kalau dijual hanya 180.000. Kalau 10 goni berarti hanya lebih kurang ya 1.800.000. Keluar zakat. Kawan sekali ada apa bu? Ni mohon maaf. Kalau ada umpamanya spesialis dokter sakit gigi. Ada apa bu? Ini pada tidak tahan. Coba ngango. Ngango awak. Kalau ngango 80.000, kalau dicabui tambah 3 atui 80.000. Itu 1 orang. 1 malam berapa orang? 10. Berarti berapa juta itu? 1 bulan berapa puluh juta itu? 1 tahun berapa ratus juta? Mana zakatnya? Mana zakat? Rumah kos kontraknya berapa? Rental auto berapa? Makanya bapak dan ibu tak barokah dalam hidup karena zakat tidak dikeluarkan. Air bila ada di dalam kolam, mengalir air itu dalam kolam akan jernih, sekelilingnya akan subur. Tapi air tak mengalir, air akan bau dengan sendirinya, sekelilingnya akan gersang. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu sebelum datang ajal merenggut nyawa. Coba. Saya tidak bisa zakat Ustaz, duit saya tak ada. Tak melah. Makan bapak ibu dengan keluarga, makan bapak ibu dengan kawan-kawan di restoran, rumah makan, terhidang sambalnya 13 macam. Kata awak, mano na lomak yo, mano na lomak yo. Siap makan langsung ditulis oleh oleh pegawai, langsung ke kasir, jumlahnya 460.000. Begitu kita pulang tidak terbawa oleh kita nasi 1 bungkus, lewat di rumah anak yatim, lewat di rumah orang miskin. Pada 1 bungkus hanya 13.000, 1 bungkus hanya 15.000, malah ada yang 8.000. Coba bungkus 1 atau 2 lewat di rumah anak yatim, lewat di rumah orang miskin, titip. Apa yang bapak ibu berikan, itulah yang kita terima. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Jadi rajin solat, tapi zakat tak keluarkan, infak sedekah tak ada, susah. Tak bisa amal ibadat pisah. Karena itu satu dengan yang kedua adalah saling bergantungan. Yang ketiga, pertama amanu wa amilus soleh, yang kedua adalah Al-Quran aqimus solah, yang ketiga anishkurli wali walidaik,
Bersyukurlah engkau kepada Allah, kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tuamu. Oh, awak solat 5 waktu, bagus. Haji tiap tahun, mantap. Umrah tiap bulan, zakat, infak, sedekah ada. Santunan anak yatim, bagus. Tapi amak ayah awak tak lupakan dia awak, Pak. Selalu saya sampaikan dalam YouTube, raja kita di kampung orang duduk dalam singgasana terhormat, dikawal kita kemanapun pergi, hormat orang bersama awak. Pulanglah besok wahai apa ambo, pulanglah ayah ambo, duduk dah ke amak juaya di kampung tu, buyung jo panggilan awaknya, Pak. Balik umpamanya besok Pak Wakil Bupati, Pak Asisten balik ke kampung, duduk dah ke amak juaya, buyung jo panggilan dia amak juayanya, Pak. Hoi Wakil Bupati, hoi apa Asisten, ndak ada itu loh, Pak. Ya saya pun balik dulu kayak gitu juga, balik dari kuliah, balik dari wirid ngaji. Hoi Ustaz, ndak ada. Buyung siko nak, siko. Ndak ada, Pak. Dapat mak dan ayah, titel kita, atuk kah kita hari ini, jenderal kah kita hari ini, pahlawan kah, pengusaha kah, siapakah kita, guru, ibu-ibu Dharma Wanita kah kita, ibu PKK kah kita, siapa kita? Duduk dekat amak juaya, buyung panggilan awak, si gadi jo panggilan awaknya, Bu. Oh, kita sekarang berhasil jadi anggota dewan, jadi PNS, jadi pengusaha. Apa yang kita nikmati hari ini bukan hasil perjuangan dan pengorbanan kita, tapi hasil perjuangan ibu dan ayah, bapak dan ibu. Goreslah sedikit tetes darah, tampung darah itu, bawa ke rumah sakit, periksa, ni darah bentuk apa ni, coba periksa lah buat dokter, diperiksa, itu darah amak juga darah ayah do, Pak. Redo dulu amak ayah awak dalam hutan belantara menghidupkan awak, redo mak ayah hidup dalam sungai, lah kajui lali sui amak ayah awak, Pak. Dapat ikan 1 kilo bertukar dengan beras, yo makan jo awak beradik kakak. Hidup amak ayah dalam kebun, dalam parak kabun tu, ada tanam limau, ada cebada, ada ubi segala macam. Lah tombok-tombok lah, bolong-bolong itu kelambunya, bongkak-bongkak, benjol-benjol badannya demi membesarkan awak. Tibanya di rumah bapak ibu, baliknya dari kebun, balik dari hutan belantara, balik dari sungai, tiba di rumah, bukan badannya yang ia obati, awaknya ambil dulu, Pak. Nyo gendong, elok-elok yo nak yo, ajan jahat besok ndak jadi orang, besok yo nak yo, ajan melawan ke amak ndak jadi orang codiak besok yo. Iya atau ndak? Iya atau tidak? Sekarang amak itu sudah tiada. Sekarang mak dan ayah tu dah bungkuk. Mak dan ayah itu dah menggigil badannya. Persoalan, sejauh mana baru kita berbuat baik pada ibu dan ayah kita? Coba. Makanya Tuan Guru kita Buya Abdul Somad bilang, kita angkat mak kita, bawa ke tanah Mekah, kita gendong. Dari tanah air kakinya tidak menganjak bumi, sampai di tanah suci tidak menginjak bumi, balik ke kampung halaman kita gendong. Sudahkah terbalas jasa ibu dan ayah oleh kita? Beliau bilang belum. 1 pekik kan melahirkan, belum terbalas, Pak. Sementara ayah amak dulu jalan kaki ke mana-mana, sandalnya putih-putih, lubangnya cucuk lah balik, buat kayu di bawah supaya tak solan ni juga, tak songkang di muka dia, Pak. Macam itu yang dipakai di amak ayah awak, ke mana-mana jalan kaki, ada sepeda nampaknya, banyak pula le tojunnya daripada bapak pakai, Pak. Nyo jalan buruk, apanya rantainya kerak, nyo gomoknya ndak ada lagi. Jujung bakul,
kayu pun iyo juga untuk masak di rumah demi membesarkan awak. Kini berapa kali dalam sebulan kita tengok ama ayah? Berapa kali dalam sebulan kita suapi mak dan ayah? Berapa kali dalam 1 tahun kita embus nasinya, kita tiup nasinya untuk mak kita? Kita cari ikan yang enak berapa kali dalam 1 tahun, Pak? Malu sebetulnya kita bapak dan ibu. Baru enak panggil ayah kapan Ustaz? Lo mak manggil amak tu bila Ustaz? Ketika ama ayah sudah tiada. Dianggap tadi puasa yang terakhir. Malam ini malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terbayang wajah mak di rumah. Yo, umat tua. Tergantungnya dagu. Besok pulang awak, rumah itu yang ada. Laba pisah lo antara rumah dengan tangganya, Pak. Yang ama ayah ndak ada. Orang bersalam dengan amaknya, cium tangan amaknya, cium kon yang amaknya. Awak yang tak ada amak juaya, tangan siapa nan awak cium, Pak? Coba. Baru terasanya enak punya ayah, punya mak. Ustaz, saya dulu tidak sempat membelikan nasi untuk amak saya, Ustaz. Tidak sempat balik menjilbab untuk amak saya, Ustaz. Tidak sempat balikin sarung untuk mak ayah saya, Ustaz. Dulu saya susah mancingnya, Ustaz. Kerja tukang cuman, Pak Ustaz. Tapi sekarang sudah ada rezeki saya. Gimana caranya, Pak Ustaz? Tolong, mak tak ada, ayah tak ada. Berbuat baik kepada kakak mak dan kakak ayah. Tidak juga ada lagi Ustaz, berbuat baik kepada adik mak dan adik ayah. Sebab itu amak awak jo, mak uwo, mak ete, mak oncu, mak nga. Tak ada lagi Pak Ustaz. Berbuat baik kepada kawan mak, kawan ayah. Maka di sinilah dalam ilmu tafsir, bukan hanya birrul walidain, bukan hanya berbuat baik kepada ibu dan ayah, tapi berbuat baik seluruh orang tua. Ama uang, oma awak, ama awak, ama uang, ayah orang, ayah awak, ayah awak, ayah orang. Baru lomak tarasonya punya orang tua. Bak kata orang Melayu, kalau pandai bakain panjang, lebih lomak pada bakain sawung. Kalau pandai ba amak somang, lebih sayang pada amak kandung. Ini. Jadi mak dan ayah, 3 golongan ini, amanu wa amilus soleh, aqimus solah wa atuz zakah, anishkurli wali walidaik. Coba di mana jumpa orang tua, anggap orang tua awak, awinya dikasih air, laparnya bolikan nasi untuk inyo. Oh, lotih nampaknya inyo, tolong berikan ube. Insya Allah hidup bapak dan ibu, siapapun kita, diberikan kemudahan oleh Allah berkat memuliakan orang tua. Maka ibu-ibu, sakit hati rasanya ada anak melawan, sakit hati anak rasanya tak mau disuruh. Hati-hati ya mak, jangan sampai cakap menyumpah keluarnya mak. Podih rasanya sakit hati anak melawan macam-macam. Ibu, Allah muliakan ibu lebih dari sang ayah, Bu. Allah nomor 1, orang tua nomor 2. Di bawah telapak kaki ibu, surga diberikan Allah. Ridullahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah terletak dari kasih sayang ibu. Makanya kalau pulang kampung awak bawa suju amak, oi ayah, salam awak ju amak. Kosek-kosek tangan ayah, kosek tangan ayah, tapi wak sintu tangan ama ayah awak, kasih sayangnya zuk sampai ke dalam, Pak. Makanya ibu-ibu, esok ada anak yang melawan segala macam, jangan dia sumpah-sumpah yang elok-eloknya lah sabui. Oh, calon bupati, oh, calon kepala dinas. Jangan sabui, hai hantu. Besok Pak, kalau lokek lah sumpah orang tua zaman kini Pak, entahlah, kamu yakin ti umat tu ada bau Pak? Bau anggamannya, hantu, macam-macam lah. Taklah, yang baik-baik lah nak cakap.
sojuk hati dongannya. Ayah hamba apalagi yang berumur lah 60 kata itu nak lama lepak berangkit apa lepak. Banyaklah amal ibadat, banyaklah amal ibadat. Jangan sawit ke sawit jolai, jangan toko ke toko jolai. Banyaklah harta ada bangun masjid. Oh sudah ada bangun musola. Oh sudah ada bangun surau untuk belajar Al-Quran. Oh sudah ada bayar guru mengajar Al-Quran. Kan gitu. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Pak Asisten, pondok pesantren kita di Pekanbaru itu tidak bayar SPP Pak, gratis. Tidak bayar. Anak 24 jam diajar, solat 5 waktu diawasi, ngajar kitab pagi dan malam. Tidak ada bayar SPP, gratis. Gratis. Coba buat pula di sini oleh Pak Bupati, buat rumah tahfiz atau rumah Al-Quran. Bapak-bapak yang semen yang batu yang kerekel, ibu-ibu yang atap, yang granit, yang bayar guru ngaji, bayar ngaji. Kalaulah bapak dan ibu oleh Pak Wakil Bupati dan Pak Asisten dibawanya saya ke sini, Kariman, ya Pak, di kau tu kanlah sudah S3 doktor itu, ada pekerjaan 5, mana di kau pilih? Mau jadi dosen, mau jadi kepala SMA, mau jadi kepala SMP, guru TPA atau guru TK? Kalau saya ditawar oleh Pak Wakil dengan Pak Asisten ini Pak, saya pilih jadi guru TK Pak. Loh mak, guru TK pun dosen nih Pak. Guru TK tu masuk jam 8, pulang jam 10. Modal cieknya balonku ada 5, meletus pulang. Iya. Mana contohnya Ustaz? Kata ibu tu, yo anak-anak, sebelum kita istirahat, kita makan kue ya anak-anak. Ya bu guru, anak-anak tu kan buat kue tu. Keluarlah gurunya, buka kuenya, buka kuenya. Lah buka kue lah anak. Datang guru dari dalam kantor 2, buka kuenya, bagi kuenya. Lah penuh lo pinggan Pak. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita doa terlebih dahulu. Baca doa hari ini, kawan kita si Alek, Allahumma balik lana bima lojak tanan. Pawi konyang, kain guru 3 setel setahun diganti, gajinya 1.500.000 Pak. Kalau guru TPA, togang Pak, togang wejio kau wejio, tu ruang siko wejio nya Pak. Jangan ribut. Bacalah kaji di kau tu, budak-budak mengapa di kau kayak begini? Togang wejio Pak, anak pandai baca Al-Quran, anak pandai mengaji, anak pandai solat, anak pandai baca doa, pandai solat jenazah. Gaji gurunya 2.000 sebulannya Pak. Lah 3 bulan lo ndak bayar-bayar dek pengurus lo Pak. Coba. Makanya saya 22 tahun ini bercita-cita akan mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat guru MDA atau TPA, ya guru ngaji surau. Hadiahnya insyaallah umroh. Ya kalau 200 cuma gajinya 1 bulan, 300 gajinya sebulan. Kapan akan dapat ke tanah suci Pak? Kapan? Betul apa tidak? Nanti hadiah 1, hadiahnya umroh. Akan saya buat nanti tingkat Provinsi Riau. Tentu hadiah 1 Bapak Wakil Bupati. Umroh. Hadiah juara 2 emas agak 10 apa asisten. Juara 3 dan 5 ibu-ibu bapak aja lah. Mau apa tidak? Mau apa enggak? Artinya coba buat besok di sini, wahai ustaz-ustaz saya, guru-guru saya, buat musabaqah untuk guru-guru kita itu. Hadiahnya adalah umroh. Dah aman besok, dah beres istilahnya kayak normal biasa, buat musabaqah. Cari hadiahnya sama Pak Wakil Bupati, sama asisten, sama pengusaha. Pak Bupati dikasih, Pak Wakil Bupati dikasih, asisten dikasih. Yang pengusaha 2, kok ndak umum baik dah Ustaz. Ndak usah dipaksa, jangan dipaksa, bilang aja, Pak, karena Bapak ndak mau kasih ndak apa-apa. Tapi Bapak mati besok jalan sendiri aja ke kuburan ya Pak. Semua jalan seorang ke kubur Pak.
Nah, artinya bapak dan ibu, kita ingin tenang, kita ingin aman, kita ingin damai, siapa dan dimanapun kita. Maka perintah Allah, iman harus kokoh, amal ibadat mari kita lakukan. Yang kita tua-tua ini ke masjid diperbanyak, zikir diperbanyak, Al-Quran diperbanyak. Yang sanggup puasa sunat lebih baik. Yang ibu-ibu, kepribadian kita dijaga. Bila ibu membawa keluar dari rumah memakai pakaian soleha atau pakaian muslimah, berarti ibu telah mematuhi akan aturan Allah, ibadah sepanjang hidup ibu. Oh, yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Nikmat diberikan Allah buat kita bersama. Tanam apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai. Yang ketiga, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah. Makanya itu diminta oleh Pak Wakil Bupati kita tadi, banyaklah kita berdoa supaya bala dan mara bahaya seperti yang disampaikan tadi. Sekarang itu level 3 Pak. Kata beliau tadi, besok tak usah ada level-level lagi, pokok aman. Itu sebetulnya bukan hanya wakil bupati dan asisten, awak lebih ingin dari itu. Tentu tidak luput dari doa bapak dan ibu. Tidak tahu abang-abang saya, tidak tahu saya, mohon maaf dari perantauan juga. Minta anak-anak kita, minta doa abang saya yang bengkel-bengkel, minta abang saya yang cuci-cuci piring, minta doa mereka yang dipakai hatinya bersih, minta ibu-ibu saya mohon maaf yang tukang laundry segala macam, atau mungkin jualan di pinggir jalan, minta doa mereka yang dipakai dan dikabulkan Allah. Maka kita sama-sama berdoa. Jangan kita sok-sok bersih, sok-sok doa kita diterima. Tidak, sirrun ala sirrin, karena doa juga rahasia oleh Allah. Kita disuruh hanya ud'uni astajib lakum, mintalah kalian akan aku, apa yang kalian minta aku berikan. Mudah-mudahan kita berharap bukan hanya doa dari bapak ibu ya yang sekelintir, tapi doa kita mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Menjadi kampung kita kampung yang aman, menjadi pemerintah kita yang sehat, menjadi masyarakat kita yang masyarakat yang harmonis, dan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian bapak dan ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian 3 yang kami sampaikan. Bila ada silap dan salah, kami mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.